Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita mulai ya praktikum kita pada hari ini. Video ini akan menjelaskan praktikum rancangan percobaan yang berjudul Rancangan Petak Terbagi. Nah, rancangan petak terbagi atau split plot adalah rancangan percobaan yang menggunakan dua faktor yang menitik beratkan pada penyelidikan terhadap pengaruh utama salah satu faktor dan interaksi dari kedua faktor yang dianggap lebih penting untuk diteliti daripada pengaruh faktor yang lain. Oleh karena itu, dalam rancangan petak terbagi dibagi menjadi petak-petak. Yang pertama yaitu petak utama atau main plot, dan yang kedua yaitu anak petak atau subplot. Nah, untuk anak petak itu merupakan faktor utamanya, sedangkan yang anak petak adalah faktor lain yang tidak terlalu penting daripada faktor utama. Pada rancangan petak terbagi, kita bisa merancang menggunakan RAL, RAK, dan RBSL. Adapun tujuan kita melaksanakan praktikum rancangan petak terbagi, yaitu untuk memahami rancangan petak terbagi dan mampu menghitung analisis ragam pada rancangan petak terbagi. Baiklah, kita mulai bagaimana penyelesaian praktikumnya ya. Oke, silahkan terlebih dahulu dibuka aplikasi SPSS-nya, lalu silahkan dibuka penuntun praktikumnya di halaman 48, karena kita akan menggunakan tabel yang tertera pada halaman 48. Setelah terbuka tampilan SPSS-nya, silahkan klik variable view, lalu pada bagian ini silahkan diisi dengan harmonik, naungan, ulangan, dan hasil. Harmonik itu bagian tabel H, naungan yang bagian tabel N, ulangan, kita menggunakan ulangannya ada 4 kali. Kemudian hasil. Lalu untuk type-nya tetap numerik, desimalnya tetap 0, value-nya kita buat seperti ini, diketik seperti praktikum sebelumnya. Nih, value-nya 4, kemudian labelnya H4, dan jangan lupakan tanda kutipnya. Kemudian klik OK. Lalu, missing-nya none, kolomnya 8, align-nya itu right, dan measure-nya itu scale, sama seperti praktikum sebelumnya. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke data view. Oh iya, sebelumnya kakak mau jelasin sedikit yang mana petak utama, anak petak, dan ulangan. Jadi, faktor A ini merupakan petak utama. Sedangkan N1, N2, N3, N4 itu merupakan anak petak, dan ini merupakan ulangan, yang mana ulangannya ada 4 kali. Data view pertama kita buat di sini. Kita tinggal ketik seperti biasa. Kita tinggal H1, kemudian naungannya N1, ulangannya itu U1, kemudian hasilnya 5. Nah, dari tabel itu, kita mengurutkannya ke arah bawah. Kemudian setelah habis H1-nya ke sampingnya lagi. Misalkan seperti ini. H1, N1, U1, nilainya 5. Lalu kita lihat di diktat, H1, N1, U2, nilainya juga 5. Lalu H1, N1, U3, nilainya 4. Dan H1, N1, U4, nilainya 6. Berarti 5, 5, 4, 6. Dan ke sampingnya lagi, 4, 4, 4, 5. Lalu ke sampingnya lagi, 2, 3, 3, 4. Nah, begitu seterusnya ya. Baik, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu analisis varians atau ANOVA. Masih sama seperti sebelumnya, kita klik Analyze, kemudian pilih General Linear Model, lalu pilih yang Univariate. Nah, akan muncul kotak seperti ini. Pada kotak dependent variable, kita masukkan hasil, sedangkan pada kotak fixed factor-nya kita masukkan harmonik, naungan, dan ulangan. Lalu kita klik model. Pertama, kita klik harmonik, kemudian naungan, lalu ulangan. Kemudian kita mau lihat interaksinya antara harmonik dan ulangan. Klik harmonik, kemudian kita tekan Ctrl, lalu kita klik ini. Selanjutnya, kita juga mau lihat interaksi antara harmonik dan ulangan. Nah, kita tinggal tekan Ctrl, lalu klik ini. Dan kita juga mau lihat nih interaksi antara naungan dan ulangan. Sama seperti tadi, klik naungan, lalu tekan Ctrl, dan klik ini lagi. Setelah itu, baru klik Continue, lalu OK. Nah, nantinya akan muncul hasil dari tabel ANOVA-nya seperti ini ya. Oke, kita selanjutnya ke uji lanjut. Kita klik lagi Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, lalu pilih yang Univariate.
Setelah muncul seperti ini, kita akan uji lanjut dengan mengklik post hoc. Pertama, itu kita ingin tahu uji lanjut dari faktor harmoniknya. Jadi, kita tinggal klik harmoniknya 2 kali, kemudian pilih Duncan untuk uji lanjutnya. Setelah itu, klik continue, lalu OK. Kemudian, kita ulangi lagi stepnya seperti tadi, tinggal klik analyze, lalu general linear model, kemudian univariate, dan setelah muncul kotak, klik lagi post hoc. Nah, tadi kan harmonik, kita ganti jadi naungan, karena kita ingin tahu nih apakah berpengaruh sangat nyata atau tidak. Lalu kita pilih lagi Duncan, kemudian continue, lalu klik OK. Udah selesai. Jadi, untuk di laporannya itu seperti biasa, buat tabelnya pada lembar kerja adik-adik semua, kemudian ambil tabel yang between subject factors, yang ini dimasukkan, kemudian tabel ANOVA-nya juga dimasukkan ya. Nah, sama seperti biasa ya, setiap tabel harus ada nama tabelnya, kemudian kesimpulan dari tabelnya. Sedangkan untuk yang post hoc test itu dimasukkan tabel hasil, dan tetap dibaca seperti biasa subsetnya. Kemudian yang untuk harmoniknya, tabel yang ini ya, yang diambil untuk dimasukkan ke lembar kerjanya. Dan jangan lupa juga dibuat kesimpulannya. Baiklah, sekian yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada kalimat atau kata yang kurang tepat, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya!